Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Dermawan sebagai moderator. Dan ini teman-teman saya yang bernama Ayu Ramadona sebagai pemakalah, Fadilah Hairuna sebagai pemakalah, dan Juwita Abdullah sebagai pemakalah. Kami di sini ingin membagikan hasil analisis kami yang kami analisis di PT Indofood. Langsung saja ke bab 1, latar belakang. Strategi pemasaran adalah yang dipergunakan oleh perusahaan produsen yang berfungsi sebagai alat di pemasaran untuk dipergunakan sebagai strategi perusahaan dalam persaingan di pasar yang ada. Ada satu perbedaan antara pengertian dari pemasaran domestik dan juga pemasaran internasional, yang mana perbedaannya adalah pada setiap kasus pemasaran internasional, baik itu aktivitas pemasaran yang dilakukan lebih dari satu negara atau international marketing. Rumusan masalah. 1. Aspek-aspek apa saja yang digunakan pada perusahaan PT Indofood. 2. Bagaimana strategi pemasaran yang dijalankan PT Indofood. 3. Bagaimana aspek manajemen operasi perusahaan tersebut. Tujuan penelitian. 1. Memahami strategi pemasaran perusahaan. 2. Mengetahui aspek-aspek apa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut. 3. Mengetahui sistem manajemen operasi perusahaan. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis atau usaha adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak setidaknya usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan usaha atau disebut juga analisis proyek bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Tujuan studi kelayakan. 1. Menghindari risiko keuangan. 2. Memudahkan perencanaan. 3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 4. Memudahkan pengawasan. 5. Memudahkan pengendalian. Pihak kepentingan studi kelayakan. Yang pertama ada pemilik perusahaan, yang kedua investor dan penyandang dana, yang ketiga masyarakat dan pemerintah. Ada aspek studi kelayakan. Yang pertama aspek sumber daya manusia, yang kedua aspek teknis, yang ketiga aspek pemasaran, keempat aspek produksi, kelima aspek manajemen, yang keenam aspek keuangan, ketujuh aspek kemanfaatan, kedelapan aspek kesempatan kerja, 9 aspek lingkungan, 10 ada aspek sosial, politik, dan ekonomi, yang ke-11 ada aspek pasar. Berikutnya ada analisis kelayakan bisnis PT Indofood sukses makmur. Visi dan misinya adalah visinya menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Misinya menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Yang ketiga jenis usahanya produk makanan dan pengolahan bahan baku. Next ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan atau financial management sering disebut juga dengan pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengolah aset sesuai dengan tujuan perusahaan dan dapat mencapai tujuan perusahaan semaksimal mungkin. Penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan usaha merupakan cara untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memulai suatu bisnis atau usaha. Dalam memulai usaha banyak yang harus diperhatikan, mulai dari lokasi, barang yang akan digunakan untuk usaha, sasaran atau objek yang akan menerima barang, dana yang akan dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut, sehingga perlunya studi kelayakan usaha, agar nantinya dapat berwirausaha berjalan lancar dan sesuai dengan target atau tujuan yang kita inginkan sehingga menjadi wirausaha yang sukses. Nah, untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas kerjasamanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman, belajarlah ikhlas dari gula di secangkir kopi. Ia rela tak dianggap walau telah menghilangkan pahit tersebut. Saya Dede Dermawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.